yang penuh dengan rahasia. Artinya yang tahu hanya sendiri dengan Allah. Seperti nikah siri itu sebenarnya yang tahu hanya dia dengan Allah. Tetapi kok kadang-kadang banyak yang tahu. Karena artinya nikah sing umpet-umpetan kang bojone ben ora diketahui sehingga disebut nikah siri. Ibadah puasa merupakan ibadah sirriyah karena tidak bisa kita pamer. Sedangkan rukun Islam yang lain itu kita zahiriyah artinya kelihatan nampak. Jadi bisa dilakukan dengan pamer, umpamanya sholat. Sholat kelihatan oleh orang. Sehingga mau sholatnya ketone khusyuk. Ketone kaya wong iya, tapi dalam hatinya sedang riya atau pamer. Demikian juga zakat kita berikan kepada orang. Haji juga demikian. Malah kita mengundang orang. Aku nggak suka haji. Ya. Maka ibadah puasa itu ibadah yang penuh dengan rahasia hanya Allah dan yang bersangkutan yang tahu. Maka kalau seseorang akan berpuasa, kemudian dia istilahnya colong-colongan, masuk kamar, jam 8 masuk kamar terus makan. Keluar lagi, pura-pura wis dilapi ya mulutnya. Keluar dari kamar, ketone kayak wong lemes. Ya ketone. Pak, ketone lemes teman, kenang apa? Nah, bulan Ramadan puasa kok. Ramadan padahal tadi itu sudah makan, wis ngopi bireng nang jero kamar. Jadi tidak ada yang tahu. Ya yang tahu hanya Allah. Maka itulah sirri. Oleh karenanya puasa itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengkaji tentang tuntunan puasa yang sudah ditetapkan oleh pimpinan pusat ataupun majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Bahwa di dalam puasa kita memang pertama harus juga memulai dengan adanya persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Sebelum melaksanakan puasa, persiapan-persiapan pribadi, lahir maupun batin, kita sudah persiapkan sebagaimana doa agar kita bisa disampaikan umur kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Insya Allah umur kita sampai dengan hari Senin lah ya. Ya Pak Haji, insya Allah sampai dengan hari Senin, artinya kita sampai dengan bulan puasa. Wa balighna Ramadana. Ya Allah, sampaikan umur kami bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bisa ketemu. Karena di jamaah Nikmatul Ittihad yang kemarin sering pengajian tahun lalu, tahun ini sudah tidak ikut jamaah lagi, kayaknya ada ya, di sekitar kita yang dulu ngaji sekarang tidak, sehingga tidak bisa sampai dengan bulan Ramadan. Sehingga kita memang harus mempersiapkan sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW, Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma ra'aitu Rasulullah SAW istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Wa ma ra'aitu aktsaru siyaman minku fi Sya'ban. Bahwa Rasulullah SAW itu tidak, saya tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa sebulan penuh selain di bulan Ramadan. Dan
Saya juga tidak pernah melihat beliau banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Ya, ini bulan Sya'ban. Maka kalau kita melihat atau biasa mendengar kalimat siam, soma yasu, artinya itu al-imsak. Sering ketika sudah sahur ada kata-kata imsak. Imsak artinya apa? Menahan. Al-imsak. Siam sama dengan al-imsak. Secara lughatan, secara bahasa. Sedangkan secara istilah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak tulu'il fajri, terbitnya fajar, sampai dengan terbenamnya matahari. Jadi al-imsak betul-betul menahan untuk tidak membatalkan selama berpuasa itu. Sering Bapak Ibu ada masyarakat yang bertanya ketika berpuasa, dan kalau umpamanya berkumur-kumur itu batal enggak puasanya? Menghirup air ke dalam itu hidung batal tidak puasanya? Yang berkumur-kumur karo ngelek ya batal lah ya. Jadi kita memang harus bisa membedakan antara yang fardu, rukun dan sunnah. Rukun dan sunnahnya. Kalau berwudu itu dalam surat Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum warjulikum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak sholat, maka basuh mukamu, kedua tanganmu sampai ilal marafiq, sampai siku-siku, dan juga usaplah kepalamu, serta kedua kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ada rukun, ada sunnah. Rukun itu sama dengan fardu. Jadi kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa atau batal. Sedangkan sunnah dikerjakan dapat dosa, dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa. Itu sunnah. Maka kalau kita umpama ini tangan kita harus cuci dulu, dibersihkan, kemudian berkumur-kumur. Kumur-kumur itu rukun apa sunnah? Kumur-kumur itu rukun apa sunnah? Sanu kelalen. Buatan nggih sunnah nggih. Al-insiraf artinya menghirup air ke dalam hidung. Rukun apa sunnah? Sunnah. Terus wajib rukun wudu itu hanya ada 6. Yang pertama niat. Yang kedua faghsilu wujuhakum, basuh mukamu. Terus nek wudu kok mboten musab basuh muka ora sah wudune. Yang ketiga wa aidikum ilal marafiq, dan kedua tanganmu sampai dengan siku-siku. Dalam bab wudu sampun kula sampaikan, makanya mengusap, membasuh
tangan itu sampai siku-siku. Bahasa ilal marofik itu kan berarti sini terakhir. Bukan di sini yang pertama. Dari epek-epek tangan terus ke sini. Ilal marofik. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah wamsahu biruhusikum, basuh usap kepala. Dan yang kelima warjulikum, kakimu ilal ka'bain, sampai dengan kedua mata kaki. Jadi dari atas sampai dengan kedua mata kakinya. Bukan dari mata kaki terus sampai ke jempol sikil, boten. Ini sing pun kita biasa. Dan yang keenam at-tartib, tertib. Jadi tidak boleh karena kaki kita itu kotor, kaki dulu dibersih. Setelah itu baru muka umpamanya ya. Loh, jeneng sikile disit kenapa? Lah sekarang ya perubahan enggak. Masa dari dulu seperti itu saja. Jangan terus perubahan dibawa-bawa ke apa itu? Ke wudu ya. Tertib ya dulu. Kalau dulu nawe itu A, masih ya wudu B apa wudu C, masa A terus. Jadi ya umpamanya nawe itu ya wudu A karena sebagai maf'ul bih. Jadi objek di antara tandanya objek itu adalah maksub. Nawe itu wudu A, mesti A. Orang bakal nawe itu wudu B atau wudu C, boten saged. Umpamanya kayak innallaha ghafurur rahim, mesti innallaha. Sebabnya napa? Inna tarful isma wa tansibul khabar. Jadi tansibul isma wa tarfaul khabar. Innallaha. Jadi tansib dinasabkan di antara tandanya nasab mesti harokat fathah. Nah itu kaidah di dalam bahasa Arab. Maka kalau kita tahu umpamanya ada yang baca innallahu, kayak orang paham bahasa Arab. Jadi mesti innallaha. Bapak Ibu yang dihormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga siam itu adalah al-imsak, menahan diri. Dari apa? Anil muftirat. Hal-hal yang membatalkan puasa, dari makan, minum, hubungan suami istri, itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian dasarnya apa? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ini yang tadi harus berniat puasa terlebih dahulu. Atau hadis Nabi innamal a'malu binniyah, bahwa segala perbuatan itu harus diawali dengan niat terlebih dahulu. Sehingga saking pentingnya niat itu sampai dikatakan oleh Nabi, malam yubayyid asyam qabla al-fajri fala siyaman. Barang siapa yang tidak berniat untuk melakukan puasa sebelum fajar, fala siyamalah, maka tidak dianggap puasa. Kemudian yang berikutnya, bahwa dasar dalam kita berpuasa adalah faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat bulan, maka hendaknya ia berpuasa. Muhammadiyah sudah menentukan dengan hisabnya bahwa hari Senin
itu sudah merupakan atau sudah masuk bulan suci Ramadan. Saya tidak akan membahas tentang prosesnya, karena kalau ilmu falak itu memang ilmu yang cukup rumit, perhitungannya matang. Kita menerima apa yang sudah jadi keputusan dari pimpinan pusat. Karena firman Allah tadi, kalau sudah bisa melihat bulan, bahwa melihat di sini, kalau dulu mungkin oleh para ataupun non-nabi mengatakan bahwa umatku adalah al-ummiyun, orang-orang yang bodoh. Maka kalau sekarang sudah banyak sekali orang yang banyak ilmu pengetahuan, banyak kemampuannya, sehingga Muhammadiyah menggunakan hisab itu juga sama menurut majelis tadi, sama antara ruqyah dan hisab sebagaimana yang tertera di dalam surat Yunus. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lam adadas sinin wal hisab. Jadi dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah artinya tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan juga perhitungannya. Wal hisab, ini yang menjadi dasar hukum daripada Muhammadiyah menggunakan metode hisab. Jadi insya Allah dengan metode hisab umat Islam bisa disatukan. Tapi kalau dengan metode yang ada harus melihat ru'yatul hilal dengan sekian persen, maka sulit sekali untuk bertemu. 2 derajat saja sudah banyak perbedaan, apalagi kalau harus 3 derajat. Oh, ditambahin maning 4 derajat itu suara bakal ketemu. Jadi bisa-bisa malam Senin kita sudah masuk Ramadan, yang lain mungkin belum. 3 derajatnya nanti jam 6 pagi umpamanya. Jam 6 pagi 3 derajat, itu puasa apa orang? Ya orang puasa juga, puasanya semaning. Padahal ini sudah masuk. Ketika kita sudah melihat hilal, baik itu melihatnya melalui hisab dengan ilmu yang dimiliki, maka itu sudah kita berkewajiban melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian hisab yang digunakan Muhammadiyah adalah hisab hakiki, ya, dengan kriteria wujudul hilal. Adapun dalil yang dijadikan landasannya sebagaimana dalam surat Ar-Rahman, asy-syamsu wal qamaru bi husban, matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Jadi perhitungan al-hisab ini memang tidak bisa. Kita itu matahari dan bulan itu sudah pasti tidak bakalan meleset, dan kita yakin hal itu. Sebagaimana umpamanya kita mau ke alun-alun, perhitungannya sini alun-alun naik motor itu berapa menit? Mungkin 2 menit. Kalau naik motornya stabil, sampai sudah. Tapi kalau naik motornya dan ngadat-ngadat, motornya alon banget ya setengah jam sampai sana. Anak mandek miring, tak sentot miring, kumpul sayur tekan-tekan. Tapi kalau perhitungannya mungkin 1 menit sampai ke alun-alun. Dan itu merupakan sudah perhitungan pasti. Sedangkan jamaah rahimahullah, kewajiban untuk siam Ramadan itu tertera di dalam surat Al-Baqarah 183. Maka di sana yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Kalau kemarin saya gambarkan ada tukang bakso, mie ayam, somai.
Maka ketika dipanggil mie ayam, mie ayam, yang mampir itu pastilah bakul mie ayam. Somai yang tidak dipanggil labas. Burjo yang tidak dipanggil juga labas saja. Artinya apa? Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, hari itu ya silakan. Arep ngerokok, arep madang, monggo. Artinya bukan orang beriman. Tapi orang yang beriman itu ya harus kutiba alaikumusiyam, wajib berpuasa. Tapi ngerana wong sing iman karo Gusti Allah sudah dipanggil, kemudian dia kok tidak puasa, dia tidak mengikuti perintah Allah, sama dengan bakul somai, bakul mie ayam kita panggil, bakul somai, sini, bakulnya kok tidak mampir, kira-kira apa yang kita katakan? Dasar degai, ulun diundang kok ora gelem mandeg. Sama sebagaimana umat Islam, orang yang beriman sudah dipanggil oleh Allah, kemudian dia tidak mau melaksanakan perintah Allah. Kowe wong mukmin sing ndek, berora bolot, wis diundang spesial, tapi dia tidak mau datang. Inilah proses seorang mukmin yang dimana kita memang ada pertamanya, kemudian yang keduanya adalah proses, kemudian nanti ada outputnya. Inputnya adalah orang-orang yang beriman, iman itu sendiri. Dan prosesnya di dalam bulan Ramadan, di dalam berpuasa, kita sedang berproses, diproses oleh Allah. Tapi dalam proses itu banyak yang kamin soimin, akeh wong sing pada puasa tapi tidak mendapatkan apapun kecuali alju wal atus saja. Sehingga ketika outputnya, input, proses dan outputnya tidak akan menghasilkan orang yang muttaqin. Hasilnya itu tetap wajib saja, tidak ada perubahan. Dulu tukang ngerumpi, tukang ngerasani, ya, di bulan Ramadan dia tetap ngerasani saja. Nanti outputnya setelah keluar Ramadan, ya tidak ada perubahan. Sama, berbeda dengan umpamanya kita. Seorang mukmin ketika sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sudah tahu seorang mukmin yang baik, barangkali ketika mau datang jam 12, maka dia sudah siap-siap. Sama saja seorang pekerja masuk kantor jam 7. Seorang pegawai yang baik mungkin sudah siap-siap sebelum jam 7. Kurang 10 menit saya sudah siap. Atau kurang seperempat saya sudah siap di pintu gerbangnya. Sehingga masuk jam 7 dia sudah oke kerja. Tapi ada yang datangnya itu ngepas tok. Ketika jam 7 baru datang. Yang paling mungkin pegawai tidak nyenengi, bahasa dari yayasan mungkin lebih mimpi banget kan lu. Apa sih? Tekane gue jam 9:30. Jadi kur ngincer pas tok. Ora ono istilahnya pelingi. Kadang-kadang malah sudah melebihi. Jadi ketika puasa Ramadan, seorang muslim yang baik sudah mempersiapkan dirinya. Oh ya, besok mau puasa Ramadan. Siapkan keluarga kita. Anak-anak sudah diberitahu, besok Ramadan ada sunnah Ramadannya begini-begini. Ada yang diharamkan di bulan Ramadan begini. Kita sudah bekali ilmu untuk keluarga kita.
Yang lebih baik lagi, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, kalau Rasul di bulan Sya'ban itu banyak sekali berpuasa. Mungkin kita enggak puasa mendam abot, bukan ya? Rasul banyak berpuasa, artinya sudah mempersiapkan diri kita, mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan, sehingga tidak kaget lagi ketika datang Ramadan. Oleh karenanya, seorang yang muslim yang baik dia sudah mempersiapkan dirinya. Ramadan kan sebelum datangnya bulan Ramadan. Artinya ketika bulan Sya'ban dia sudah mulai mengerjakan amalan-amalan Ramadan. Mulai tadarus. Mungkin dia mulai sing ora ono sing jarang tahajud, ora lah aku sikap tahajud. Bapake lah sing ketene lebih rajin banget ya. Siki lah gelem tadarus dinen bro. Ya, sebabnya apa? Ramadan. Banyak di antara kita yang baru datang Ramadan nembe buka Quran. Insya Allah yang hadir di sini tidak lah ya. Banyak di tempat-tempat kita itu jamaah saya kalau tanya nate tadarus mboten dalam 1 bulannya. Kadang-kadang ya, kadang-kadang orang tahu buka Quran. Tapi sikis mulai dalam Quran ana sing takon, Pak, kagungan Quran malih mboten. Oh, oke berarti kepengin tadarus. Ya. Sedangkan hari-hari biasa tidak. Sekarang mungkin Bapak Ibu di masjid musola panjenengan sudah mulai kelihatan jamaahnya, sudah mulai pada hadir. Ya, rame. Subuh ibu-ibu tempat saya sudah rame. Sampai saya tanya, kengger-kengger dan nyenengi, ya Pak anungkun Ramadan ya pada rajin. Ya. Ya. Mengapa mau Ramadan rajin? Karena tahu berkah Ramadan, tahu adanya ampunan diberikan oleh Allah pada bulan Ramadan, kemudian semua dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latihan. Jadi mulai pada rajin. Mungkin di tempat panjenengan juga sudah mulai rajin. Ini Bapak Ibu yang ahli jamaah ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mungkin selama hidupnya berpuasa hanya kurang lebih sekitar 9 kali. Mas Hadiran mungkin puasanya sudah berapa puluh kali gerar pakaian karo Kanjeng Nabi kayaknya sakit dewe. Pak Haji Suwaji wis pirang puluh tahun sampai pensiun ya. Jadi sudah berapa puluh kali, mungkin ada 50, 60 Ramadan dilalui. Nabi hanya 9 kali. Jadi lebih banyak Nabi daripada kita. Hanya saja mayoritas di antara kita itu, dapatkah dia menggapai la'allakum tattaqun apa tidak? Ya ini yang dipertanyakan. Sehingga Ramadan kan, ainda Ramadan. Ketika Ramadan, ayo kita laksanakan kegiatan yang dapat mengundang maghfirah Allah, yang bisa menurunkan ampunan Allah. Karena ini ibaratnya maghfirah ampunan Allah itu akan turun jika puasa kita itu memang berkualitas. Gerora berkualitas kayaknya orang mudun. Kalau hadis Nabi ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan memberikan ampunan kepada kita dari dosa-dosa yang lalu. Ya, kalau puasa kita itu berkualitas. Kalau puasa kita itu memang bisa menurunkan maghfirah Allah, bisa turun. Jika puasa kita itu tidak berkualitas, ajet dosanya ya ora ngapura. Terus kemudian apa yang kita panjatkan juga tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlunya kita puasa yang berkualitas dengan melaksanakan
amalia-amalia Ramadan, amalia-amalia yang sudahkan oleh Nabi, kita kerjakan. Jadi sama seperti kita dulu pada waktu mencari istri, kita tertarik dengan calon istri kita karena istri kita itu mempunyai gaya tarik. Oh iya, mungkin di zaman aju lah, wadon kono raju, okay. Atau mungkin lidiniha karena agamanya, atau mungkin anaknya wong sing sugih, ya. Atau nasabiah, nasabnya juga bagus. Itu yang menjadikan kita tertarik. Insya Allah kita tidak memilih wanita itu asal lah. Jadi jenengan nikah karo kae, apa sih? Lah sing penting aku boleh asal wadon. Asal wadon ya kepriwe. Sama saja ibu-ibu tanya jenengan kok jeneng dadi nek karo kae lah aku ora uli-uli ya asal lanang. Lumayan jadi bocah kenapa lumayanan dong. Jadi bukan itu. Ketika Allah akan menurunkan maghfirahnya kepada hambanya, kalau puasanya itu memang punya daya tarik, punya gravitasi. Kalau tidak punya gravitasi, barangkali maghfirah sekalipun puasa ini tidak akan turun kepada kita. Maksud saya, disinilah yang dimaksudkan dengan kam min so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang melakukan puasa, banyak orang yang siam Ramadan, tetapi tidak dapat apa-apa. Doanya juga tidak dikabulkan, ampunan juga tidak diturunkan, Lailatul Qadar juga tidak ia dapatkan. Ini termasuk hadis yang tadi yang disampaikan oleh Nabi. Mengapa demikian? Karena banyak amalia-amalia Ramadan yang mungkin tidak kita laksanakan dengan baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping kita berkewajiban melaksanakan puasa Ramadan, juga di sana ada orang-orang yang mendapatkan keringanan atau mungkin orang yang boleh tidak berpuasa. Orang yang diberi keringanan atau dispensasi untuk tidak berpuasa dan wajib mengganti mengkodok puasanya di luar bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang sakit. Nah, orang yang sakit biasa di bulan Ramadan. Ketika seseorang sakit, kemudian barangkali menurut dokter dikatakan sebaiknya panjenengan kalau pengen cepat sembuh, ya berbuka supaya proses kesembuhannya bisa lebih cepat. Maka ini orang yang boleh meninggalkan puasa, tapi mengqadha pada hari lain. Kemudian yang kedua, orang yang sedang musafir. Dalilnya dalam surat Al-Baqarah 184. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kamu sekalian yang maridon, sakit, atau ala safarin, dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari lain, min ayyamin ukhra. Makanya orang yang sakit boleh. Panjenengan kita sakit di bulan Ramadan tidak puasa, boleh. Saya pada masa COVID pernah. Sebelumnya alhamdulillah tidak pernah. Masa COVID pas Jumatan tiba-tiba lemes, tidak bisa berdiri, doprok. Terus pulang supaya makan. Karena memang
ternyata gulanya menjembur. Saya tidak pernah tahu. Mungkin malamnya minum sirup, minum macam-macam lagi, jadi pagi-pagi nggak bisa berdiri. Rakaat kedua sudah tidak kuat. Maka ketika sakit lemes, ya zaman itu kalau diperiksakan ke dokter barangkali COVID. Tapi makan masih biasa, rasanya itu enak saja, jadi di luar itu. Kemudian awal ala safarin atau sedang dalam bepergian. Maka jangan disalahkan kalau umpamanya Pak Sentot, Pak Haji Sentot pergi ke Salatiga, kemudian di perjalanan makan. Pas ketemu umpamanya dengan Ustadz Jihad, tuh aku ngerti Pak Sentot kok dohor kowe nang jalan, difoto, dimasukkan grup Muhammadiyah Pak Sentot lagi dahar. Enggak apa-apa. Di sini kan awal ala safarin atau sedang dalam bepergian. Kalau Pak Kiai saya almarhum Pak Marboni, bapaknya Pak Kiai Marwan itu mengatakan ulik si ulik, tapi diusahakan puasa dulu. Jangan sampai ketika mau berangkat ke Salatiga, terus keluarganya Pak Sentot langsung, wis mah, anakku kayak sarapan disit gitu kan ya, sarapan disit madang ya. Padahal pas bulan Ramadan. Kalau almarhum Pak Kiai Marbani mengatakan jalan dulu. Adapun di tengah jalan itu kok tidak mampu, maka masuk dalam awala safarin. Fa'iddatum min ayyamin umat. Ya, saya kan sedang dalam bepergian, boleh makan. Tapi alhamdulillah kalau saya sendiri, ya niatannya puasa dulu. Kalau tidak kuat, baru makan. Alhamdulillah umpamanya dari Jogja naik motor, ya hujan-hujanan, tetap puasa saja. Ya diniati, nek orang kuat, madang. Tapi alhamdulillah tetap kuat ya. Kemudian sabda Nabi yang mengatakan innallaha azza wa jalla wa du'anil musafiri sawma wa syatras salati wa 'anil hamidi awil murdi'is sawma. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Mulia telah membebaskan puasa dan separuh sholat bagi orang yang bepergian, dan membebaskan pula dari puasa orang yang hamil dan orang yang menyusui. Sini artinya kita boleh ya. Jadi jangan naruh-naruh untuk orang yang tidak berpuasa. Boleh jadi kan mampir, boleh jadi dia sedang dalam keadaan musafir, kemudian makan. Maka Allah memberikan kebolehannya untuk tidak berpuasa, dan separuh sholat artinya di sini bisa menjamak sholat kalau bepergian. Kita warga Muhammadiyah biasanya paling senang menjamak ketika bepergian. Sering disebut ahlul jam'i wal qasri ya Ustaz Masbur. Ahlul jam'i wal qasri. Wa Muhammadiyah ini tukang jamak, dan juga jamaknya jamak kosor. Tapi aja lu ngamaring wanarja terus dijamak, ya kita ada perjalanan tertentu. Kemudian orang yang boleh meninggalkan puasa dan menggantinya dengan fidyah 1 mud atau 0,6 kilogram atau lebih makanan pokok untuk setiap harinya, yaitu bagi orang yang tidak mampu berpuasa dikarenakan mungkin tua atau sudah berpenyakitan. Yang kedua, orang yang sakit menaun. Orang yang sakit menaun itu dia punya sakit diperkirakan ya tidak bisa sembuh karena memang sudah sakit-sakitan. Yang ketiga, orang yang hamil. Karena dikhawatirkan dengan kehamilannya, dia juga boleh tidak puasa
dengan mengganti membayar fidyah. Atau perempuan yang sedang menyusui, maka dalilnya surat Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan puasa dan berikut sanksinya. Ini berdasarkan keputusan Majelis Tarjih dalam tuntunan melaksanakan ibadah Ramadan, yaitu makan dan minum di siang hari pada bulan Ramadan, maka puasanya batal dan wajib menggantinya di bulan Ramadan, ya, di bulan yang lain. Sehingga ini harus dilaksanakan dengan baik. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayt al-abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Kemudian ada yang batal dan harus membayarnya dengan puasa 2 bulan terus-menerus, yaitu ketika di bulan Ramadan melakukan hubungan suami istri. Ini kejadian di zaman Rasul. Irja'a rajulun faqala ya Rasulullah halaktu. Qala malaka? Qala waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'imun. Ada seorang laki-laki yang datang kepada baginda Nabi, terus kemudian dia mengatakan, halaktu ya Rasulullah. Cilakaku Rasulullah. Rasulullah tanya, malaka? Kenapa? Kok tiba-tiba kamu datang bilang celaka? Qala waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im. Waqa'a itu kan jatuh. Ini bahasanya saking halusnya. Tidak mengatakan saya berkumpul. Enggak. Saya jatuh kepada istri saya. Wa ana shaimun, sedangkan saya sedang puasa. Nah, kalau istri orang lain jelas tidak. Nah, ini dengan istrinya sendiri, alam ro'ati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu raqabatan tu'tiquha. Wen duwe budak sing kudu dimerdekakna ana apa ora? Olalah orang duwe Rasulullah. Fal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain. Apakah kamu bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Ya, 2 bulan berturut-turut tidak boleh putus. Wis sebulan kemudian sakit, batal sehari, maka harus diulangi dari pertama lagi. Apa mana harus Arab wis 56 ya. Oh, terus batal, ya harus diulangi lagi dari depan lagi. Wis kudu ngerasa kena ya. Fal tajidu it'ama sittina miskinan. Baik bisa ora ngempani wong suwidak, wong miskin. Olalah apa maneh kon ngempani wong suwidak. Jelas saya tidak sanggup lah. Qala fa makatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa bainama nahnu ala dzalika utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi arqin fiha tamr. Maka ketika Rasulullah diam, tiba-tiba ada orang datang, satu karung lah, takaran kurma. Wala aina sa'il. Windike wonge mau sing takon. Faqala ana. Ketika ditanya, mungkin mana orangnya? Dia jawab, saya di sini, tenang saja. Saya di sini, tenang saja. Tidak usah khawatir. Ya, kayak yang jadi, faqala ana, saya di sini ya Rasulullah. Oh, qala qul fatasaddaq bihi. Faqala rajul, maka kata Nabi, ambil
sedekahkan kepada orang yang miskin. Dia menjawab, "A'ala afqara minni ya Rasulullah. Fa wallahi ma baina la baitaiha yuridul kharratain ahlu baitin afqaru min ahli baiti." Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta badat an yabu summa qala at'imhu ahdak. Kemudian Rasul ketika mengatakan, ya sudah kamu cari orang yang pikir, tidak ada orang yang lebih fakir daripada keluargaku ya Rasulullah. Wis mubeng-mubeng orang ana sing luwih melarat. Ya. Akhirnya fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi guyu geget banget ke dasar ya mungkin. Pertama kon merdekakna orang bisa, puasa 2 bulan orang bisa, kon awet mangan karo fakir miskin sejumlah 60 juga tidak bisa. Ketika ada yang bawa kurma ini kok disedekahkan kepada orang yang fakir miskin, ternyata dia mengatakan tidak ada orang sing luwih melarat daripada aku. Keluarga aku luwih melarat, berarti gue melarat pol. Sedesa orang anak sing luwih melarat. Sehingga Nabi guyu, tersenyum Nabi sehingga kelihatan giginya. Summa qala Nabi mengatakan bersabda at'imhu ahdaka. Ya wis kaya kowe ya kowe gawang ana madah keluargamu. Tapi ya kita jangan mencoba. Aku harus nyoba lah. Aku kan orang duwe ya. Terus nanti Pak Sentot, Bapak Adi Maskur, maupun diatur pun gawa beras, gitu kan. Kayak pandangannya kayak gitu. Nah, kayak anak juga kan karo miskin. Berarti orang anak ya bagian baik. At'imhu ahdak. Maka berikanlah makanan itu kepada keluarga. Kemudian ada juga masalah ketika dalam bulan puasa sering kita itu menemukan orang-orang yang lupa makan, lupa minum. Puasa tapi makan dan juga minum. Bagaimana? Kalau menurut Rasul mengatakan man nasya wa huwa shaimun fa akala aw syariba fal yutimma saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Jadi barang siapa yang lupa sedang dalam keadaan shaim puasa, lupa makan dan minum. Ya. Tapi mau kan lupa berhubungan suami istri. Lupa berhubungan suami istri tetap didenda. Orang kena terus ngomong, aku lupa banget lu. Yakin orang kemudian di bulan Ramadan tetap harus memerdekakan budak puasa atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan kepada fakir miskin. Ini kalau berhubungan badan dengan suami istri. Ya. Karena lupa pun tetap dia berkewajiban seperti itu. Tapi karena kalau lupa karena makan dan minum, maka fal yutimma saumahu, sempurnakan puasanya. Artinya lanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu wa saqahu. Sesungguhnya Allah lah yang memberi makan dan juga yang memberi minum. Jadi berbahagia. Umpamanya ada yang lupa makan, lupa minum, yang biasa olahraga pagi, Senin lari-lari, habis subuh pulang terus kep minum, tapi nuklalen tidak apa-apa, diteruskan saja, sekalipun habis 1 liter. Tapi ya jangan sampai umpamanya minum, waduh kelalen, tapi aku sih ngelap terus namanya. Nah, nggak boleh. Ketika sudah ingat, ya kita berhenti. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berpuasa juga ada beberapa hal yang memang harus kita jauhi.
sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, malam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Di antara yang harus kita jauhi adalah omongan-omongan yang tidak ada gunanya. Ngerasani wong, berbohong, menipu, atau berkata perkataan yang kotor, mencaci maki dan lain sebagainya. Sehingga Nabi mengatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, qaula zur wal amala bihi, dan suka mengerjakannya, maka Allah tidak akan memandang perlu orang itu meninggalkan makan dan minum. Jadi tidak akan bermanfaat puasa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ini waktunya sudah habis. Saya kira itu saja. Nanti mungkin bisa kita selesaikan ataupun mungkin pada kesempatan yang akan datang. Harapan kita bersama Bapak Ibu yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam menyambut bulan suci Ramadan kita betul-betul bisa melaksanakannya dengan baik. Sebelum Ramadan, ketika di bulan Ramadan,